Malam, saudara-saudara. Kita masuk dalam ibadah live streaming kita hari ini. Persiapkan hati kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, dan jangan tinggalmu di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku kasihmu sempurna dalam hidup. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur
Kami datang kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Kami bersyukur bersama dengan umat-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama melalui aplikasi Zoom Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau ada di tengah-tengah kami dengan situasi kondisi apapun. Kau Allah yang selalu maha hadir. Karena itu biarlah kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Tibalah saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kiranya firman-Mu yang kami dengar boleh memandu perjalanan hidup kami, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Satu kali kelak kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, karena kami mencintai kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Berbicaralah Kau kepada kami umat-Mu, kami sekalian siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa. Memang dalam ibadah aplikasi Zoom banyak hambatan-hambatan yang kita alami, yang kita rasakan, tetapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tema firman Allah pada malam hari ini, saya ingin melanjutkan khotbah atau renungan pada pagi hari. Ya, ini merupakan kelanjutan dengan tema di balik pergumulan ada Tuhan. Tema firman Allah malam hari ini adalah di balik pergumulan ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, selama kita hidup atau manusia hidup, banyak sekali pergumulan dan masalah yang dihadapi. Tapi sebagai orang Kristen kita sama-sama mengetahui bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap masalah atau pergumulan kita, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Ada sebuah kisah yang sudah sangat terkenal dan mungkin saudara sudah sering mendengar atau bahkan membacanya, yaitu di dalam Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana diceritakan di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 30, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, jika kita berada pada posisi Yakub, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, dan kita berada pada malam yang gelap, dan tiba-tiba di dalam tidak pernah kita kenal, tentu saja kita akan merasa gelisah dan takut. Tanpa kita sadari, seringkali di balik pergumulan menakutkan yang sedang kita hadapi, ternyata ada Allah di balik pergumulan kita. Dari pembacaan kebenaran firman Allah tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ada kebenaran yang bisa kita pelajari
dari kisah Yakub yang saya katakan sebagai pemenang. Kebenaran yang pertama dari pembacaan ayat firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau boleh saya meneliti di dalam ayat 5, di sana dikatakan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat melakukannya, ia memukul sandi pangkal paha itu terpelecok ketika ia berdua dengan orang itu. Kalau boleh saya simak dari pembacaan ayat firman Tuhan, Bapak Ibu. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan selalu memasukkan semua kebenaran yang lagi saya katakan. Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang dimiliki umatnya. Sendi pangkal paha merupakan tumpuan kekuatan supaya manusia dapat berdiri. Dalam hidup kita mungkin tumpuan kita adalah uang. Mungkin tumpuan kita adalah kekayaan, relasi, kepandaian, jabatan, dan mungkin ada hal yang lain. Tuhan melumpuhkan semuanya itu agar kita dapat kembali hanya bertumpu kepadanya. Kalau hari ini seluruh negara dan termasuk Indonesia mengalami yang namanya COVID-19, maka ekonomi dan banyak hal yang seakan-akan lumpuh. Mari kita melihat dari sudut pandang positif. Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah dari segala peristiwa yang terjadi, yang mungkin kita juga mengalami kondisi saat itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah menghendaki agar kita sadar dan tahu kalau segala sesuatu yang mungkin kita banggakan, lalu seakan-akan itu menjadi tumpuan harapan kita. Seperti tadi, pangkal paha Yakub ya itu terpelecok oleh karena malaikat Allah. Bahkan Allah sendiri yang melakukan itu. Tetapi Yakub sosok pribadi yang tidak menyerah. Dia berjuang dengan pangkal pahanya yang terpelecok. Dia tetap bergumul. Dan dia berusaha untuk menyelesaikannya. Dan dia menjadi seorang pemenang. Dan kita pun dalam menghadapi pergumulan atau masalah yang saat ini sedang mungkin kita hadapi. Marilah kita tetap memiliki prinsip seperti Yakub. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebenaran yang kedua dari pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa di balik pergumulan ada Tuhan, bahwa setiap pergumulan, setiap masalah itu memiliki batas waktu. Apa alasannya? Apa buktinya? Di dalam ayat yang ke-26 atau penggalan dari ayat 26 yang mengatakan demikian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berbicara dari ayat firman Tuhan ini, hendak menegaskan bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, pastilah ada batas waktunya. Ada waktunya pergumulan atau masalah tersebut meninggalkan kita. Di mana kegelapan akan berganti menjadi terang. Maka imani, percayai. Kalau saat engkau mengalami pergumulan, mengalami masalah, percayalah bahwa masalah itu pasti akan berlalu dalam hidup kita. Yang penting adalah kita jangan menyerah. Nuh adalah sosok pribadi orang yang menghadapi masalah luar biasa, yaitu air bah. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal 7 dan pasal 8, bagaimana Nuh di sana diperhadapkan kepada satu pergumulan, yaitu air bah. Tapi ternyata air bah itu tidak selamanya, tetapi sesuai dengan batas waktu yang Tuhan tentukan, maka air bah itu pun surut dan Nuh bisa menginjakkan kakinya di tanah. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Yosafat? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 2 Tawarik pasal 20, di sana diceritakan masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh Raja Yosafat sangatlah besar. Karena dia harus berhadapan melawan Bani Moab.
Bani Amon, dan orang-orang Meyonim dalam waktu yang bersamaan. Tetapi Yosafat, di sana diceritakan, dia mengalami kemenangan yang luar biasa, bahkan menjarah, dan dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Karena dia tahu bahwa di balik masalah itu, bila mengandalkan Tuhan, maka di sana ada Tuhan. Inilah yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita pelajari, dan ini yang perlu kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa setiap pergumulan atau masalah yang datang akan merubah hidup kita. Orang yang selalu berpikir bijak, orang yang selalu berpikir positif, maka akan mengelola masalah itu menjadi sesuatu yang mampu mengubah hidupnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat yang ke-28, firman Allah berkata tadi, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, yang artinya pejuang Allah. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan engkau menang. Inilah yang menjadi penekanan. Yakub artinya penipu, tapi Allah ubah menjadi seorang pejuang Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan juga melakukan hal tersebut di dalam hidup kita. Melalui masalah yang diberikan Tuhan bisa mengubah kita dari yang sombong menjadi rendah hati, dari yang pemalas menjadi rajin, bahkan bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Contohnya Rasul Paulus, dia begitu arogansi, meminta izin kepada yaitu imam besar, para tua-tua Yahudi untuk membunuh orang-orang Kristen di wilayah Damsyik. Tapi faktanya Allah mampu mengubah yang menjadi pribadi arogan menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Sakius? Dengan kekayaannya dia menjadi manusia yang inklusif, yang tidak peduli terhadap sesamanya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, satu masalah yang mengubah hidupnya. Karena kecemasan, kebimbangan, dan dia ingin ketemu dengan Tuhan. Dan ketika ketemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dia menjadi manusia yang berubah. Yang tadinya kikir, penuh perhitungan, akhirnya dia menjadi pribadi yang suka memberi dan selalu ingin memberi. Inilah hal yang terpenting di dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Menjadi pembelajaran yang indah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa sesudah pergumulan atau masalah, pasti ada berkat. Hal ini terbukti dalam ayat yang ke-29. Di sana firman Allah berkata, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan. Jadi melalui pergumulan, melalui masalah, Tuhan mau membentuk kesiapan kita agar berkat yang diberikan tidak menjadi kutuk. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kalau itu berkat itu datangnya dari Tuhan, saya yakin itu akan menjadi berkat bukan menjadi kutuk. Apa buktinya? Ada banyak contoh-contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya seperti Rut. Bagaimana Rut dalam perjalanan hidupnya? Ketika dia menikah dengan anak daripada Naomi, di mana di sana anak Naomi meninggal. Lalu dia pergi ke Bethlehem, mengadu nasib, tetapi bukan sekedar itu saja. Dia ingin betul-betul sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya orang Israel itu. Dan dia melakukan dengan penuh ketulusan, penuh dengan kejujuran, dengan penuh kerendahan hati. Dan di sana Tuhan memberkati yaitu Rut dengan menikah dengan seorang yang bernama
puas. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada satu cerita tentang minyak seorang janda. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, satu permasalahan pergumulan yang dihadapi oleh wanita ini setelah memakan makanan yang tinggal segenggam tepung itu, maka dia berkata, maka matilah aku. Tapi ketika dia mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Elia, berikanlah engkau makanan buat aku. Dan perempuan itu melakukannya dengan ketulusan hati. Dan ternyata minyak yang ada di puli-puli dan tepung itu menjadi berkat dalam perjalanan hidupnya. Hingga sampai paceklik, kelaparan, bencana kelaparan berlalu. Dan Tuhan pelihara melalui segenggam tepung dengan satu puli-puli minyak bisa menghidupi dia. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, percayalah kalau hari ini engkau punya masalah, pastikan bahwa sesudah engkau menghadapi masalah itu dan masalah itu berlalu, maka percayalah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, melalui pergumulan atau melalui masalah, kita dapat melihat Tuhan. Apa buktinya? Ayat yang ke-30 firman Allah berkata, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Melalui masalah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, melalui pergumulan kita seringkali melihat Tuhan secara pribadi dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, pikirannya pasti positif, dan dia selalu percaya bahwa perjalanannya akan dibimbing, ditolong, didampingi oleh Tuhan. Dan segala apapun yang terjadi atas seizin Tuhan. Dan pada saat seseorang divonis akan meninggal dunia, kemudian Tuhan datang secara pribadi dan seorang tersebut diselamatkan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara kekasih? Sama seperti kita, Yakub bukanlah manusia sempurna. Bahkan ia memiliki cukup banyak kelemahan dibandingkan dengan kita. Yakub banyak mengalami yang namanya kekurangan dibandingkan dengan kita. Termasuk di dalam hal karakter hidup. Yakub terasa begitu lekat dengan pergumulan dan persoalan hidup. Kalau kita boleh membaca dalam kitab Kejadian. Namun di balik segala kelemahan itu, Yakub memiliki iman yang sangat kuat, yaitu iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan pertolongan atas pergumulan yang dialami dan berkat Allah. Sampai akhirnya ia mendapatkan berkat yang dibutuhkannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita perlu belajar untuk memiliki iman seperti dia. Yang percaya penuh akan kuasa Tuhan, yang mampu mengatasi pergumulan, dan juga mau berjuang keras supaya Tuhan memberkati kita. Seperti Yakub berjuang keras untuk diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh putus asa, apalagi menyerah. Kita harus tetap berjuang dengan situasi kondisi COVID-19, bukan menjadi penghalang untuk kita menjadi pribadi-pribadi pemenang. Kita harus punya iman, bahkan percayalah, di balik pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, di sanalah Tuhan ada. Kiranya firman Allah yang sederhana ini boleh menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya dan mengimani di balik pergumulan Tuhan ada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Haleluya. karena kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menolong kami untuk kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki masalah, kami memiliki pergumulan,
Tetapi ketika kami meletakkan seluruh permasalahan kami, menyerahkannya kepada Tuhan, kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya Bapa. Dan Engkau akan memberikan pada kami kemenangan demi kemenangan untuk dapat menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Biarlah boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Sehingga Bapa, bangsa kami boleh segera terlepas dari COVID ini Tuhan, dan kami boleh kembali beraktivitas secara normal lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah pergumulan kami Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Mari saudara kita mengangkat tangan kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.